Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara, kami sudah bergabung dengan Kepala BPBD Sumatera Utara, Tuahta Ramajaya Saragi. Pak Tuahta, selamat siang. Bagaimana Pak update situasi terkini di lokasi? Selamat siang, Bu Valeri. Mohon izin menyampaikan situasi terakhir ya. Untuk akses jalan darat ini memang masih diupayakan oleh rekan-rekan dari Balai Besar Jalan Nasional, kemudian dari Dinas PU Provinsi dan Dinas PU setempat. Jadi memang sampai hari ini mereka masih berupaya dan kami lakukan kondisi terakhir adalah banyak terdapat timbunan-timbunan longsoran di jalur Tarutung Sibolga, kemudian jalur Tarutung Sipiro, dan jalur Padang Sidempuan Sibolga. Artinya kawan-kawan masih berupaya sampai hari ini, dan jumlah korban artinya masih sangat dinamis ya, karena keterbatasan informasi yang bisa kami terima, di mana saat ini memang sinyal komunikasi itu sangat-sangat parah, tidak bisa terhubung di dua kabupaten kota tersebut, yaitu di Taptem dan Sibolga, Mbak. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat, mereka menggunakan Starlink ya, dan kadang-kadang bisa terhubung, kadang-kadang tidak. Jadi memang komunikasi masih sangat-sangat masih sangat-sangat minim. Dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan upaya untuk mengumpulkan bantuan donasi kepada kabupaten kota tersebut, Tapeng dan Sibolga. Ini rencana pada hari ini akan diberangkatkan lewat jalur udara, Mbak Valeri. Akan diberangkatkan lewat jalur udara, itu bantuan Gubernur Sumatera Utara sejumlah kurang lebih beratnya 15 ton, terdiri dari bahan-bahan pangan cepat saji, kemudian obat-obatan, peralatan-peralatan pribadi, dan obat-obatan, kemudian juga hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak. Pak Fadri. Ya, Pak Tuahta, lalu saat ini bagaimana kondisi dari masyarakat yang terdampak? Tadi Anda mengatakan bahwa masih ada sejumlah wilayah yang belum bisa diakses untuk melakukan proses evakuasi. Bagaimana kondisi mereka, Pak? Baik, dari laporan-laporan yang kami terima bahwa kami kan terus menggali informasi ya, bagaimanapun caranya, apakah itu melalui komunikasi yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak, kemudian masyarakat yang ada menembus jalur tersebut. Kondisi masyarakat memang saat ini di lapangan, khususnya di kedua kabupaten kota tersebut, Tapeng dan Sibolga, saat ini masih bertahan di pengungsian, dan beberapa ada di tempatnya semula untuk mungkin ya menjaga barang-barang lah. Dan kondisinya memang saat ini secara umum bisa dikatakan stok pangan menipis. Makanya diharapkan sekali bantuan dari seluruh rekan-rekan atau mitra-mitra yang ada di seluruh wilayah Sumatera Utara, khususnya untuk bisa memberikan bantuan donasi. Dan seperti disampaikan tadi bahwa hari ini sekitar pukul 2 nanti akan diterbangkan Hercules di bantuan Gubernur Sumatera Utara sebanyak 15 ton lebih, Mbak. Itu, Mbak. Pak, apa sih yang menjadi kendala terbesar dari BPBD untuk melakukan evakuasi terhadap korban-korban? Evakuasi ini terberatnya adalah yang pertama sekali memang jalur yang sulit diakses ya, Mbak ya. Jadi bersama rekan-rekan TNI, Polri, mitra relawan, kemudian BPBD setempat, ini hal terbesar yang kita sulit lalui adalah jalur evakuasi ini belum ada sampai sekarang. Dan cuaca juga yang belum stabil, bahkan sampai hari ini masih turun hujan, walaupun intensitasnya ringan, namun durasinya masih cukup panjang, dan kadang-kadang berubah. Tiba-tiba potensi longsor juga masih sangat tinggi, Mbak, di beberapa titik itu. Sehingga ini menjadi kendala-kendala kami, di mana juga masih banyak ya, ada laporan-laporan yang kami terima, masih banyak yang tertimbun di bawah. Artinya beberapa yang tertimbun di bawah ini harus melakukan upaya-upaya lebih, terutama alat berat harus kita gunakan, di mana juga alat berat ini masih terbatas jumlahnya, sehingga harus berbagi antara mencari korban dengan manual atau menggunakan alat berat untuk membuka jalan. Demikian, Mbak Valeri. Bapak, sejauh mana akses jalan jembatan desa yang hingga saat ini masih terisolasi dan bagaimana strategi dari BPBD untuk bisa mempercepat pembukaan jalur agar memang nanti evakuasi bisa secepat mungkin dilakukan?
Baik, Eh, usaha pemerintah Provinsi Sumatera Utara bahwa per hari ini, ulangi per tanggal 27 November, Gubernur Sumatera Utara telah menerbitkan status tanggap darurat, ya, status tanggap darurat untuk Provinsi Sumatera Utara selama 14 hari dari tanggal 27 November sampai dengan 10 Desember 2025. Ini kita gunakan supaya mempermudah koordinasi dengan seluruh stakeholder, Pak, untuk kegiatan evakuasi, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya untuk membantu daerah terdampak, sehingga semua stakeholder ini bisa untuk kita lebih mudah berkoordinasi, menggunakan segala daya upaya, anggaran, personil, koordinasi untuk satu persepsi dalam hal melaksanakan penanggulangan khususnya di kabupaten yang terdampak ini, Mbak Valerie. Hingga saat ini cuaca masih tidak menentu ya Pak. Bagaimana dengan proyeksi cuaca 24 sampai mungkin 48 jam ke depan dan juga bagaimana langkah mitigasi dari BPBD untuk mencegah adanya tambahan korban yang berjatuhan? Kalau perkiraan cuaca berdasarkan dari rekan kita BMKG, bahwa memang prediksi ini akan berlangsung mungkin sekitar 3 atau 4 hari ke depan, di mana kemarin itu keterangan dari rekan BMKG bahwa ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 2, mungkin tanggal 2. Jadi upaya yang kami lakukan ada itu tetaplah kepada daerah-daerah yang terhubung masih bisa kami senantiasa selalu mengingatkan kepada stakeholdernya untuk mengingatkan masyarakat menghindari tempat-tempat yang kami khawatirkan potensi bencana, di mana sebenarnya sejak dari bulan 9 kemarin, September 2025 itu Gubernur Sumatera Utara telah menerbitkan peringatan dini, Mbak Valerie, kepada seluruh kabupaten kota, mengingatkan bahwa di puncak hujan itu nanti sekitar bulan 11 sampai 12, dan meminta Bupati Wali Kota untuk bersiaga dan mengingatkan masyarakatnya. Namun dalam beberapa hari ke depan yang jelas nyata di depan mata kita sampai tanggal 2 menurut prediksi BMKG, upaya-upaya intensif akan tetap kita lakukan, diseminasi kepada seluruh kepala BPBD, rekan-rekan pemerintah setempat, camat dan kepala desa serta lurah untuk mengingatkan masyarakatnya untuk menghindari dan bersiaga, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi yang mungkin terjadi dalam 3-4 hari ke depan, Mbak Valerie. Bapak, lalu bagaimana dengan kondisi logistik dan bantuan saat ini? Apakah ada kekurangan suplai atau mungkin hambatan distribusi? Karena kan kalau tadi Bapak bilang untuk bantuan jalur udara saat ini baru akan diterbangkan ya Pak. Untuk kondisi terkini dari suplai dan juga logistik bantuan seperti apa? Masih cukup atau tidak? Kalau suplai relatif ya, artinya memang segala daya upaya kita laksanakan dari dari tanggal 26 kemarin, kita coba kumpulkan bantuan pangan melalui Pak Gubernur Sumatera Utara, dan hari ini terkumpul 15 ton dan masih akan bertambah lagi ya, dan ini sudah kami koordinasikan dengan Lanut Suwondo Medan untuk diterbangkan ke ke Bandara Pinang Sori di Tapteng. Dan kemarin sebenarnya, tapi karena cuaca masih agak kurang mendukung ya Mbak ya, cuaca kita ini masih masih kita bilang belum stabil. Mungkin siang ini nanti akan bisa, menurut prediksi BMKG akan diterbangkan menuju Pandan dan akan disebarkan di 2 kabupaten kota tersebut, yaitu Sibolga dan Tapteng. Demikian Mbak. Pak Tuahta, bagaimana hasil pemetaan dari BPBD mengenai daerah atau wilayah mana saja yang masih berisiko untuk longsor susulan maupun banjir bandang susulan? Begini, sebenarnya kalau sudah menurut hasil data rangkuman Puslap BPBD Provinsi Sumatera Utara, daerah-daerah yang sudah mengalami bencana banjir bandang atau longsor ini ada sekitar 11 Mbak, ya, ada 11 sebenarnya dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Jadi baru 4 yang menetapkan status tanggap darurat dan selebihnya akan menyusul menetapkan status. Dan saya menekankan kepada rekan-rekan kepala BPBD setempat, tentunya yang masih bisa berkomunikasi selain Kapten dan Sibolga tadi yang terputus komunikasinya, untuk juga
mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk ya benar-benar memperhatikan situasi sekeliling, meningkatkan kewaspadaan, menjaga keluarga, mengingatkan sesama, mengingatkan tetangga sebelah atau siapapun itu untuk hati dan eh, mengupayakan memang menyiapkan tempat-tempat yang dianggap bisa nanti untuk eh, dilakukan evakuasi. Demikian Mbak. Iya, Pak Tuahta, informasi yang kami dapatkan salah satu dampak dari banjir dan juga longsor ini adalah komunikasi yang terputus. Bagaimana memastikan bahwa memang seluruh anggota Bapak BPBD ini sudah berhasil menjangkau bahkan ke wilayah-wilayah yang hingga saat ini masih mengalami kendala untuk komunikasi? Baik, jadi kita beberapa beberapa koordinasi sudah dilakukan tentunya penyediaan tenaga listrik untuk mendukung komunikasi tadi ini dengan PLN kita sudah berkoordinasi dan melalui Raniswondo ini akan diberangkatkan juga personil dari PLN Medan ke Tapeng untuk perbaikan pembangkit tenaga listrik kita di sana, dan untuk rekan-rekan rekan-rekan provider ini juga sudah dihubungkan, sudah dikonekkan untuk bisa melakukan percepatan untuk perbaikan status sambungan BTS di wilayah tersebut, Mbak Valeri. Jadi koordinasi dan percepatan hal ini sudah kami lakukan melalui pemerintah Sumatera Utara untuk berkoordinasi dengan mitra-mitra tersebut, Mbak Valeri. Estimasi berapa hari Pak percepatan perbaikan untuk jaringan komunikasi ini dapat dilakukan? Ya, jadi ini sama halnya dengan sama halnya dengan logistik ya, sama dengan logistik. Kemarin sebenarnya mau diberangkatkan, tapi karena cuaca tidak mendukung, mungkin baru bisa hari ini. Dan juga personil-personil tadi yang terkait dengan kelistrikan, kemudian dengan jaringan, sambungan, internet, ini bisa akan diberangkatkan hari ini juga. Namun kita tetap menyerahkan sepenuhnya kepada rekan-rekan di Angkatan TNI Angkatan Udara, dan rekan-rekan yang merupakan mitra provider maupun PLN, bagaimana dan estimasinya saya belum bisa sampaikan sekarang. Namun kalau kita berharap bisa dalam 1 atau 2 hari ini, Mbak Valeri. Selain perbaikan untuk jaringan komunikasi, Pak, seberapa besar sih kerusakan dari infrastruktur dan juga jalur vital di Sumatera Utara, Pak? Baik, kalau jalur vital, saya begini ya, jalur vital ini sebagaimana disebut tadi, komunikasi ini kan sangat sulit. Jadi jalur vital ini memang sampai saat ini belum bisa dilalui, khususnya untuk kedua kabupaten tersebut, Tapeng dan Sibolga. Saya juga masih mengumpulkan data, artinya yang bisa kita data itu hanya yang bisa kita sampai pada tempat tersebut. Selebihnya ke dalam kita belum bisa, hanya berdasarkan kajian-kajian, pandangan-pandangan dari yang bisa kita lihat video yang viral-viral tersebut, mungkin seperti kerusakan jalan, kerusakan pasung. Tapi secara detail data ini semua masih dinamis, Mbak, ya, masih dinamis. Jika nanti sistem bisa terbuka, provinsi kan punya kaji cepat kebutuhan pasca bencana. Jadi nanti setelah ini saya akan berkoordinasi dengan divisi setempat untuk melakukan kaji cepat pasca bencana untuk penghitungan berapa kerusakan secara mungkin bisa dikatakan mungkin lebih akurat, Mbak. Bapak, dari seluruh lokasi terdampak ya, secara khusus di Sumatera Utara, bagaimana dengan kondisi korban? Dalam hal ini adalah korban selamat, termasuk akses mereka terhadap makanan, air bersih, kemudian juga keperluan lainnya. Baik, Mbak, itulah yang makanya akan kita fasilitasi sekali ya, terkait kebutuhan pangan, kemudian obat-obatan, seluruh perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara ini sudah berkoordinasi, apalagi sudah dengan ditetapkannya Sumatera Utara dengan status tanggap darurat. Ini juga sudah diturun tangan BNPB langsung, dan kemarin kita sudah koordinasi dengan
langsung dengan Kemendagri, dengan Bapak Kominfo BMK, juga dengan Kepala BNPB. Untuk daerah-daerah tertentu ini karena sifatnya sudah sangat viral ya, jadi ini dan kita lihat secara kasat mata ini sudah tanggap darurat, jadi ini diambil alih oleh BNPB dan berkoordinasi juga dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sehingga kondisi sekarang itu memang realnya masyarakat itu dengan stok menipis, stok makanan menipis, stok obat-obatan menipis, masih berada di tempat pengungsian walaupun air sudah mulai sedikit melandai, namun mereka belum bisa kembali ke rumah. Dan inilah yang paling pertama memang harus kita lakukan, yaitu stok makanan. Kalau bisa stok makanan yang bisa langsung dimakan, Mbak, makanan siap saji, kira-kira gitu. Dan didukung oleh perlengkapan pribadi, kemudian obat-obatan, Mbak. Demikian. Baik, kita sama-sama harapkan kondisi di Sumatera Utara semakin membaik sehingga memang proses pencarian korban ya Pak secara khusus dapat tuntas lebih cepat, lebih baik. Terima kasih Kepala BPBD Sumatera Utara Tuahta Ramajaya Saragi sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.